Janjian saya, pemerintahan saya dengan pihak perusahaan waktu itu hanya menjaga ini pertambangan sama batas-batas itu saja. Nah, Tidak ada masalah reklamasi. tidak masalah reklamasi karena di Musdes juga langsung dijelaskan bahwasanya reklamasi itu jadi tanggung jawab pihak PT. Tapi kalau reklamasi yang katanya pihak PT di ini ke saya membantah Pak. Gitu. Memang ada itikat dari Pak Lois itu untuk menyelesaikan, ada anggaran yang disebut juga kemarin itu, tapi saya tidak mau Pak, karena dari nominal yang dianggap bisa menyelesaikan itu untuk menyelesaikan semuanya ini sangat minim Pak, tidak mungkin. Jadi reklamasi itu memang di situ ada grup reklamasi, penanggung jawabnya adalah kepala desa. Ramai masalah tambang yang belum direklamasi. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya, jadi ya benar ya, memang ada kegiatan yang dilakukan, sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo. Pertama, selaku pengusaha saya tentunya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada DPR yang sudah mewakili rakyat dalam hal ini, sudah bekerja melakukan sidak sehingga memantau langsung kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, terkait beberapa pemberitaan yang berbicara tentang tambang itu mangkrak, tidak direklamasi, itu semuanya juga tidak benar ya, bahwa reklamasi itu dari seluruh kegiatan itu sebut saja sudah 90 sekian persen itu sudah kami realisasikan. Tinggal hanya beberapa bagian yang tidak selesai itu pun tidak persoalannya tidak terlalu besar yang hanya bisa dikerjakan dengan tidak dengan alat berat, dan itu kami sudah koordinasikan langsung dengan kepala desa setempat. Dan perlu lagi saya mau kasih tahu bahwa terkait penanganan tambang yang ada di sana itu memang terkait reklamasi itu kami memberikan mandat ya kepada desa setempat ya, memberikan mandat dalam hal pelaksanaan ini. Jadi kami menyediakan alat beratnya, terus kemudian kami juga memfasilitasi secara finansial kepada desanya, kepada kepala desa tentunya, dan timnya di sana untuk memantau kegiatan reklamasi ini. Namun beberapa kegiatan yang kami anggap itu perlu dievaluasi sehingga seluruh kegiatan ini jadi bermasalah. Dan ini tentunya apabila kita harus duduk bareng bersama, maka semuanya akan saya jelaskan kenapa seperti begitu. Tapi yang jelas pada prinsipnya di sini bahwa satu hal, dari awal kami dalam hal pelaksanaan percepatan PSN Tol Probowangi, kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk tidak membuat kerugian yang berdampak kepada baik kepada warga pengguna jalan, apalagi kepada warga pemilik lahan. Begitu. Jadi kalau berbicara bahwa tidak dilakukan reklamasi dan mangkrak, wah ini kan berarti kan saya ini kan merasa gimana ya gitu loh. Ya kan? Gitu. Berarti itu lokasi itu sudah diserahkan lagi kepada pemiliknya, Pak ya? Ya, sebagian mayoritas semuanya sudah dikuasai lagi oleh pemilik lahan ya. Pasca reklamasi itu ada yang sudah ditanduri dan ada yang pokok rata-rata begitu semuanya. Katanya kedalamannya juga melanggar, Pak. Yang biasanya 1 meter jadi lebih. Ya, ini saya bicara tentang kedalaman ya. Jadi memang kemarin disinggung juga tentang topsoil ya. Topsoil itu artinya lapisan paling atas adalah humus. Dipertanyakan humusnya kemana? Nah, perlu saya jelaskan. Jangankan saya bawa untuk dijual itu nggak laku. Jadi sebelum kami melakukan kegiatan pertambangan itu yang namanya humus, itu kami clearing dulu, kami tumpuk di sebelahnya, setelah penambangan terus kami kembalikan lagi. Ya itu aslinya sudah. Jadi memang tekstur tanahnya seperti itu. Minim humus di sana, lahan di sana itu. Ada sebagian yang memiliki kandungan humus yang tebal, ada sebagian yang memiliki minor kandungan humus itu di sana, atau disebut topsoil itu. Jadi tidak bisa kalau bicara mana topsoilnya, lo dijual aja gak laku kok, gak mungkin saya bawa lah kan begitu. Berarti ada pertemuan lanjutan nanti, Bang? Ya, jadi pada prinsipnya adalah kami selaku pengusaha tambang itu menginginkan kegiatan itu, reklamasi itu harus berjalan secara final dan diserahkan kepada masyarakat. Ya. Perlu saya kasih tahu bahwa sudah terjadi kesepakatan ya, pertemuan di tingkat Muspika dan menghasilkan nilai nominal yang harus saya siapkan. Sementara dari pihak saya sudah saya menyediakan nominal itu, namun pihak desa sendiri malah keberatan untuk menerima itu.
Jadi intinya begini, uangnya ada di saya, desa harus menghadap saya serahkan uangnya untuk dilakukan kegiatannya, tapi perlu tanda tangan desa. Karena soal transaksi keuangan itu harus perlu jelas. Apa Gitu. alasannya desa menolak itu? Ya, jadi ternyata mereka sudah menghasilkan sebuah kesepakatan dengan nominal sekian juta. Setelah saya siapkan, kok ternyata tidak terima, tidak mengambil uang itu dari saya dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada saya secara jelas, gitu.